saya sungguh pemalu misal berbicara di depan umum. Kayak berbicara kayak gini nggak berani loh dulu. Tapi untuk masuk organisasi jadi berani. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fitri sebagai presenter dalam episode Benang Merah TV Merajut Sampai Tuntas. Pada kali ini kita akan berbicara tentang obrolan mahasiswa. Saat ini saya bersama dengan Kak Friden. Halo Kak Friden, selamat datang di Benang Merah TV. Halo Kak, halo. Kak Friden, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik sekali. Sebelum tema kita akan memperkenalkan dulu Friden. Kak Friden ini adalah mahasiswa semester 4 dari Telkom University Surabaya. Kalau boleh tahu Kak Friden ini jurusannya apa ya Kak? Sains data, teman-teman mungkin masih asing dengan jurusan saya. Pokoknya tugasnya itu mengolah data. Kalau boleh tahu itu kesibukannya Kak Friden tuh selain kuliah itu apa lagi sih? Jadi di kampus itu saya aktif beberapa organisasi dan UKM. Untuk organisasi sendiri, saya aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa di BEM. Jadi di Kementerian Kebudayaan dan Olahraga, saya yang mengatur. Misalnya ada pertandingan saya ngatur, terus ada festival budaya di situ, saya sebagai PJ-nya. Ya, sesimpel itu. Kira-kira dalam waktu dekat ini ada pertandingan nggak Kak? Siapa tahu kita Oh ada. Kalau mau join aja nanti. Oke, lumayan lah nambah-nambah partisipan. Kira-kira selain BEM itu apa aja sih Kak? Organisasi di kampus kan banyak ya. Siapa tahu gabung UKM. Selain itulah banyak pasti ormawa-ormawa. Selain organisasi, saya juga aktif di KMK Santa Vilego namanya. Banyak juga mahasiswa Katolik. Tadi kita mempunyai UKM untuk Katolik tersendiri. Namanya tadi KMK. Di KMK saya masuk di divisi liturgi, artinya yang bagian ngurus perayaan-perayaan misa gitu. Organisasi kampus tuh banyak banget ya yang diikuti sama Kak Friden ini. Enggak, cuma 2 kok. Sama satu lagi. Jadi di kampus kita itu kebetulan anak NTT-nya dikit. Kebetulan saya juga dari NTT. Jadi kita baru mencoba untuk membentuk komunitas baru di kampus. Itu dari komunitas untuk kampus sendiri? Komunitas mahasiswa NTT di kampus itu. Biar anak-anak NTT yang dari sana, misal ada maba-maba yang masuk tuh jangan merasa sendiri. Artinya mereka udah punya senior lah di situ. Ya saling bantu juga kan, satu daerah gitu. Banyak. Itu organisasi di kampus ya Kak Friden. Kira-kira organisasi ex kampus tuh apa aja gitu? Oh iya Kak. Oh iya teman-teman, Kak Friden ini merupakan salah satu kader PMKRI. Kira-kira Kak Friden ini join PMKRI itu sejak tahun berapa dan udah berapa lama sih? Nah, kalau untuk PMKRI sendiri itu udah 2 tahun sih dari awal kuliah. Kan sekarang semester 4 tuh. Berarti udah 2 tahun dong. Keren juga sumpah, keren banget. Udah semester 4 join BEM, join KMK, habis itu mau bentuk forum baru, join PMKRI udah 2 tahun juga. Ya, itu pintar-pintar. Okay. Bagi waktu aja sih sebenarnya, semua orang bisa kok. Di sekian banyak join organisasi ya Kak, itu manfaatnya atau benefitnya itu apa aja sih Kak? Maksudnya kayak dari berorganisasi itu kayak Kak Friden tuh bisa ini, bisa itu, dapatnya ini, dapatnya itu gitu. Nah, kalau untuk manfaat sendiri sebenarnya sangat banyak. Jadi kali ini saya akan cerita sedikit manfaat yang saya dapatkan, yang artinya yang saya alami sendiri. Pertama, dengan berorganisasi itu saya rasa di situ saya bisa mengembangkan diri saya. Artinya sebelumnya saya sungguh pemalu misal berbicara di depan umum. Kayak berbicara kayak gini nggak berani loh dulu. Tapi untuk masuk organisasi jadi berani, karena di sana kan banyak kegiatan-kegiatan yang memaksa kita untuk ya kurang lebih harus berani speak up di depan umum. Jadi untuk kepercayaan dirinya itu pasti ada. Anak-anak organisasi pasti berani untuk berbicara di depan umum. Terus public speakingnya pasti ya lumayan. Paling jelek kayak gini mungkin. Berarti, tapi bukan yang terjelek kan? Terjelek mungkin. Terus bisa nambah teman juga, terus banyak hal-hal lain yang bisa kita peroleh dari berorganisasi. Sebenarnya ada banyak sih, kalau cerita panjang banget nanti. Nambah teman berarti temennya udah banyak banget ya Kak Friden? Ya, baru 10 kok. Teman sama ketua-ketua atau? Aku tuh pengen tahu sih Kak, maksudnya kayak dari organisasi di kampus, ex kampus, kuliah juga, itu manage waktunya gimana sih Kak? Nah, untuk manage waktunya sendiri itu sebenarnya cukup sulit waktu awal-awal. Waktu awal-awal dulu tuh masih cukup sulit, hanya karena
karena teman organisasi tadi. Jadi saat kalian berorganisasi teman-teman, kalian akan ketemu teman-teman yang inspiratif dan kece-kece serta hebat-hebat. Jadi di situ kan aku waktu awal ikut organisasi BEM itu kan aku juga aktif di KMK, jadi aku curhat nih ke salah satu temanku, Kak, aku nih kok sulit ya ngatur waktu, kayak sering telat. Nah dia kasih tahu tuh. Nah salah satu tips-tipsnya itu salah satu yang paling penting adalah atur jadwalmu dan buat skala prioritasmu. Harus punya notes pribadi di buku. Kalau nggak di buku ya sekarang kan tiap-tiap kita punya gadget ya, di gadget aja. Terus tips berikut yang teman-teman wajib coba adalah kan semua gadget teman-teman kan punya yang namanya Google Calendar tuh. Nah di Google Calendar itu kasihlah tanda kayak di hari-hari penting itu kasih tanda tersendiri, kasih emot. Aku biasanya kasih emot kok, kasih emot kalau hari-hari yang dimana aku rasa penting banget, itu penting dan melelahkan ya, aku kasih emot sedih. Kalau hari-hari senang kasih emot senang gitu biar ingat. Kreatif juga ya, berarti manage waktunya tuh tips-tipsnya buat kalender, bukan dekati senior ya Kak? Bukan. Oke. Ketemu aja teman-teman random. Oke. Dari berorganisasi itu ya Kak Fridan, pasti banyak hal yang tidak boleh kita lewatkan. Begitu banyak momen-momen penting yang harus kita ambil andil dalam segala aspeknya. Entah mau itu yang kayak kita terbentur atau langsung terbentuk, atau yang healing-healingnya, atau yang kira-kira yang tidak boleh terlewatkan itu apa sih Kak? Dalam organisasi hal-hal yang tidak boleh kita lewatkan, yang pertama itu paling penting itu harus bisa patuh pada aturannya. Sekarang kan di mana-mana ada aturan. Kalau berorganisasi itu aturan ketat loh. Pertama harus siap untuk terima aturan. Artinya kalau teman-teman bisa ikut aturannya, pasti akan aman di organisasi, akan lancar, dan harus nikmati peraturan itu. Terus harus bisa mengambil poin-poin penting dan ilmu dari organisasi, kan banyak kegiatannya. Nah setiap kegiatan tuh pasti ada hal-hal pentingnya, hal-hal positifnya, itu usahakan dicatat, disimpan. Nah selain itu teman-teman juga saat berorganisasi itu yang tidak boleh kali teman-teman lupakan adalah teman-teman harus bisa membangun jaringan pertemanan yang sangat luas. Artinya saat berorganisasi itu cari teman sebanyak-banyaknya, karena teman itu sangat-sangat penting. Suatu saat nanti teman-teman akan membutuhkan teman-teman kalian yang di organisasi itu, dan teman-teman organisasi kalian tidak akan bisa jadi mantan. Teman gak akan jadi mantan loh teman-teman. Iya teman-teman. Jadi carilah teman sebanyak-banyaknya. Betul sekali, karena teman tidak pernah menjadi mantan, kecuali kalau cinlok ya Kak, berarti bakal jadi mantan. Yang dijelaskan dari Kak Fridan tuh kayak kita harus mematuhi aturan. Kira-kira heaven-heavennya gitu apa sih Kak? Maksudnya kayak kita sebagai Gensi ya teman-teman, pastilah kita milih heavennya apa sih, keren, bagusnya apa sih gabung organisasi gitu. Kalau diceritain dari Kak Fridan tuh dari tadi kayak aturan. Kalau kita berbicara dengan Gensi, pasti Gensi tuh kayak tidak terlalu masa aturan mulu gitu. Pasti ada heaven-heavennya gitu. Kira-kira apa sih heaven-heaven yang sejauh ini pengalaman dari Kak Fridan gitu, yang wah kayaknya ini keren banget, sumpah angkatanku ini wow gitu. Selama periodeku ini kayak itu yang nggak boleh terlewatkan. Berarti tahun depan aku harus ikut ini lagi. Itu apa sih Kak? Kalau heavennya itu sebenarnya ada banyak, mungkin jarang diketahui teman-teman. Misal saat berorganisasi, saat teman-teman kita nampil gitu kan, pasti ada tuh momen-momen kocak dan lucu. Misal dianya salah, itu kan lucu, kita bisa ingat momen itu. Misal maju ke depan terus tiba-tiba satu di panggung, kan heaven banget itu, bahan ketawaan kan ya, lumayan juga. Agak dosa sih tapi kan bisa dijadiin bahan ketawaan. Terus teman-teman perlu tahu kalau berorganisasi itu tidak hanya fokus jalanin proker atau fokus ngerjain hal ini hal itu. Berorganisasi itu enak banget karena aku yakin di setiap organisasi itu pasti ada proker, artinya program kerja yang mengatur anggota organisasinya buat senang-senang. Kalau kita biasanya itu tiap weekend itu ada ngumpul-ngumpulnya, kayak nyanyi bareng. Terus kalau akhir semester sebelum liburan tuh ada tur bareng gitu, jalan-jalan bareng, enak banget kan. Nah terus di organisasi itu enak loh, bisa ketemu teman yang lucu-lucu, banyak loh teman-teman yang lucu, pintar tapi lucu, keren kan, hebat tapi lucu. Apa sih alasan dari Kak Fridan tuh biar bisa bertahan gitu di organisasi? Apalagi organisasi yang diikuti Kak Fridan tuh banyak banget ya, organisasi ex kampus, organisasi kampus, terus apalagi kayak dengan kesibukan kuliah mahasiswa semester 4
yang mau masuk semester 5 itu wah kayaknya sibuk banget gitu. Apa sih yang buat Kak Frida itu sampai betah, gak bisa move on gitu? Jadi teman-teman kalau dibilang kenapa bisa betah banget di organisasi, sebenarnya nggak betah-betah banget sih. Ikut banyak organisasi itu bikin pusing loh, pusing tujuh keliling. Capek loh sebenarnya. Gimana sih cara hindari capek itu? Ada banyak sih alasannya. Saya bisa bertahan di organisasi sambil kuliah juga itu. Pertama karena saya menganggap setiap organisasi yang saya ikuti adalah rumah saya. Jadi teman-teman tahu kalau rumah kan tempat ternyaman untuk pulang kan. Jadi saya menganggap organisasi juga seperti itu. Jadi dari awal ikut organisasi itu saya selalu berusaha untuk menciptakan atmosfer yang nyaman buat diri saya sendiri di organisasi itu, sehingga saat saya situ lagi saya sudah menganggap itu rumah. Jadi saya selalu ada kerinduan untuk misal ikut organisasi, misal ber-PMKRI ya, senang ke PMKRI, itu rumah saya juga. Terus berikutnya ada kegiatan di BEM ya, aktif BEM juga, itu rumah saya juga. Sebenarnya yang bikin nyaman itu selain kita ciptakan atmosfer yang baik di organisasi itu, teman-teman kita yang kece-kece tadi, yang lucu-lucu tadi, yang inspiratif, teman-teman yang inspiratif juga. Terus yang paling penting adalah karena saya menganggap organisasi adalah kampus kedua, tempat belajar. Kayaknya rumahnya Kak Frida ini banyak banget ya teman-teman. Di mana dia berorganisasi itu adalah rumahnya. Keren sih. Tidak semua orang itu menganggap organisasinya itu rumahnya. Berarti atmosfer dari setiap rumahnya ini sangat kuat ya teman-teman. Begitu kan Kak Frida? Ya kurang lebih begitu, tapi beda-beda sih sebenarnya. Oh, ternyata atmosfer dari tiap rumah itu beda-beda. Jadi aktifnya juga beda-beda. Yang bikin saya nyaman tuh selain menciptakan atmosfer yang baik itu teman-teman sih sebenarnya. Teman-teman yang lucu-lucu loh. Misal kalau udah mulai malas kan diingatin teman, ayo sini. Terus yang bikin saya tetap semangat untuk ikut organisasi karena saya merasa bertanggung jawab kepada organisasi itu. Jadi saya menganggap organisasi juga teman saya. Artinya saya bantu organisasi itu untuk berkembang, organisasi juga bantu saya buat berkembang. Saling ngebantu lah. Gitu, kira-kira rekomendasi dari Kak Frida ini untuk teman-teman mahasiswa di luar sana itu gimana sih, agar teman-teman di luar sana itu bisa join organisasi juga gitu? Rekomendasi dari Kak Frida itu apa? Untuk teman-teman sekalian yang pada nonton ataupun mungkin mendengarkan podcast ini, ataupun setelah dengar podcast ini mungkin cerita ke temannya. Jadi teman-teman, kita orang muda itu harus memanfaatkan masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau kita masih mahasiswa ya, kita jangan jadi mahasiswa kupu-kupu yang kuliah pulang. Alangkah baiknya teman-teman itu join dan gabung dalam organisasi, karena saya berani jamin 100% kalau berorganisasi itu lebih seru dan lebih enak sih dibandingin kuliah. Dan manfaat yang kita peroleh dari organisasi itu sebenarnya lebih untuk orang-orang tertentu sih. Kurang lebih sama sih dengan apa yang teman-teman dapatkan saat kuliah. Ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan di kampus bisa kita dapatkan di organisasi juga. Terus misal teman-teman mungkin saat kuliah nggak dapat teman, di kelas nggak dapat teman. Nah, siapa tahu dengan ikutan teman-teman ke organisasi, dengan mulai berkedunia organisasi, di situ teman-teman bakal ketemu teman-teman yang cocok, yang suportif, bisa saling bantu. Itu kan enak teman-teman. Jadi manfaatkan waktu kalian dengan sebaik-baiknya dan cobalah untuk bergabung ke organisasi. Nggak apa-apa, gabung-gabung dulu, nggak perlu langsung ikut sih. Misal teman kalian udah join di organisasi ini, coba ikut-ikut, lihat atmosfernya gimana, siapa tahu cocok kan. Selain itu teman-teman mungkin harus melihat ke dalam diri teman-teman juga sih, lihat minat dan bakat teman-teman juga. Misal kamu tertarik di dunia apa, terus carilah organisasi yang sesuai gitu. Misal kalau di kampus suka olahraga, nah kalau mau masuk BEM ya ambil Kemenpora. Bukan promosi ya, tapi gitu teman-teman, lihat yang sesuai dengan minat dan bakat teman-teman juga. Dan kurang lebih rekomendasi atau tips-tips dari Kak Frida ini sangat-sangat banyak ya. Kita tuh bisa mengasah kemampuan leadership, kemampuan public speaking juga kita juga bisa mengembangkan minat dan juga bakat-bakat kita. Siapa tahu ada bakat yang terpendam ya teman-teman. Terus dari berorganisasi itu kita juga bisa dapat teman gitu loh teman-teman. Mungkin di kelas ada yang kayak
nggak dapat teman yang sefrekuensi, terus kayak teman kayak circle-circlean gitu ya teman-teman, siapa tahu gitu loh. Terus di lingkungan juga kayak nongki-nongkinya itu kayak selalu sendiri. Siapa tahu dengan berorganisasi itu bisa dapat teman nongki gitu loh. Terus kayak bisa dapat jodoh ya Kak Fridan. Bisa cinlok itu kayaknya banyak itu. Jangan lo profesional lo. Tapi nggak apa-apa cinlok, intinya profesional ya teman-teman. Oke Kak Fridan, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita pada kesempatan kali ini untuk tips-tips yang sangat bermanfaat. Jadi semoga tips-tips ini dapat berguna bagi teman-teman di luar sana yang dapat menonton ya apa yang kita obrolin malam hari ini. Oke teman-teman, dengan berakhirnya sesi bincang ngobrolin mahasiswa kita pada kali ini, saya Fitri mengucapkan terima kasih kepada Kak Fridan. Sama. Oke teman-teman, jangan lupa untuk ikut bersama kami di Benang Merah TV merajut sampai tuntas. Alurnya itu kan tidak terputus. Halo, ulang. Enggak apa-apa. Oke lanjut ya. Ulang sisa.